Es asqueroso. Film diawali dengan beberapa koki yang tengah menyiapkan banyak makanan mewah. Bahkan, si kepala koki memperhatikan dengan begitu detail keindahan plating, kehigienisan, serta kelezatan rasa dari makanan tersebut. Sekarang, scene beralih ke seorang pria bernama Goreng yang baru saja bangun dari sel penjara bersama seorang kakek-kakek yang bernama Terima Gazi. Karena Goreng adalah napi baru di sana, Terima Gazi pun memberitahu jika mereka berdua ada di lantai 48. Betapa terkejutnya dia melihat penjara yang ternyata memiliki ratusan lantai dengan lubang di tengahnya. Berbulan-bulan lamanya Terima Gazi berada di penjara tersebut. Diketahui setiap 1 bulan atau 30 hari ke depan, para tahanan akan dipindahkan ke lantai yang berbeda, bisa lebih atas atau bisa lebih bawah. Tak lama kemudian, lampu sel pun berubah menjadi hijau, yang menandakan makanan akan turun. Semacam lift tanpa kabel yang tentu dipenuhi oleh makanan-makanan sisa. Sekilas Goreng tersadar maksud dari lantai 48 adalah lantai yang bagus karena mereka masih mendapatkan sisa makanan yang cukup banyak. Melihat makanan-makanan sisa, Goreng pun gak nafsu makan. Berbeda dengan Terima Gazi yang sudah terbiasa malah menikmati makanannya dengan lahap. Goreng akhirnya memutuskan ngambil buah pir yang masih layak untuk dimakan nanti. Akan tetapi, ketika lift makanan turun, suhu mendadak menjadi sangat panas. Ternyata, para tahanan dilarang keras menyimpan makanan, atau suhu di sel akan diubah menjadi panas atau dingin. Me llamo Goren. ¿Usted no va a comer? No tengo hambre. Ya la tendrá. Dentro de un minuto arderemos. Sí, ¿por qué? Si se queda con algo, la temperatura irá subiendo hasta quedar. Kita kembali ke sebelumnya, di mana Goreng datang ke gedung tersebut untuk menjadi sukarelawan demi suatu pekerjaan. Dia dijanjikan mendapatkan imbalan gelar diploma terakreditasi dengan syarat Goreng tidak boleh pergi selama 6 bulan lamanya. Ia juga diizinkan membawa satu benda miliknya, bebas apapun itu. Goreng yang setuju dengan persyaratan tersebut memutuskan membawa sebuah buku. Malam harinya, Goreng mendengar suara yang ternyata itu adalah suara lift makanan naik ke lantai paling atas dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, pagi makan diturunin, tengah malam lift makanan naik lagi. Itu dilakukan rutin setiap hari. Keesokan harinya, Goreng yang masih jijik dengan makanan tersebut lebih memilih menahan laparnya. Di tengah itu, Terima Gazi cerita kalau dia nggak sengaja menghabisi orang. Karena itulah dia diberi pilihan masuk rumah sakit jiwa atau masuk ke penjara. Terima Gazi jelas memilih penjara yang dikira penjara biasa. Terima Gazi juga punya pengalaman berada di lantai 132. Terlihat banyak lantai di bawahnya, dan tidak ada makanan yang tersisa di lantai tersebut. Mendengar itu, Goreng berusaha mengajak orang-orang di lantai atas dan bawah agar menjaga makanan di setiap lantai, dan berharap mereka menyampaikan ide tersebut ke lantai-lantai berikutnya. Tentu, orang yang di atas egois dan tidak menghiraukan perkataan Goreng. Sedangkan yang di bawah marah-marah minta makanan yang lebih banyak. Ternyata, Terima Gazi membawa satu benda juga, yaitu sebilah pisau nan tajam. ¿Tampoco va a comer? Obvio que no. Me dieron a elegir entre un hospital psiquiátrico y el hoyo. Y me vine aquí. ¿Y cuánta comida llega a ese nivel? Nada. ¿Qué comunicas con los de arriba? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que racionen la... Los de arriba no escucharán a un comunista. Pues empezaré con los de abajo. Setelah mengetahui sistem penjara seperti itu, Goreng yang kelaparan pun memaksakan dirinya untuk makan sedikit demi sedikit. Tak berapa lama setelah itu, ada napi yang bundir. Pastinya, orang yang bundir sudah mengalami tekanan mental. Dia memikirkan banyak hal dan akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Sekilas Goreng kepikiran Terima Gazi selama ini sudah berpindah-pindah lantai setiap bulannya. Terus, kemana teman satu sel beliau sebelumnya? Goreng berkesimpulan pasti Terima Gazi sudah memakan teman satu selnya, karena tidak ada sedikit pun makanan sisa di lantai 132 yang mereka dapati. Apalagi sekarang Gorenglah teman satu selnya. Terima Gazi pun hanya terdiam. Ketika lift makanan tiba di lantai mereka, terlihat seorang wanita bernama Miharu duduk terdiam di antara makanan. Ternyata, Miharu rutin turun lift tiap bulannya untuk mencari di mana putrinya berada. Dan baru-baru ini dia menghabisi teman satu selnya, berharap putrinya bisa satu sel dengannya.
Terima kasih yang udah tahu hal itu tidak memperdulikannya dan tetap melanjutkan makan. El primero, obvio. Sekilas, terima kasih memberitahu jika dia tidak menghabisi teman satu selnya di lantai 132. Tapi karena waktunya di dalam penjara sudah selesai, temannya itu sudah keluar bulan lalu. Pada saat itu, mereka berdua bisa bertahan hidup karena ada mayat yang jatuh ke lantai 132. Dan mereka terpaksa menjadi seorang kinibil dengan memakan daging mayat tersebut. Goreng yang sudah berdamai dengan dirinya kompak menikmati hari-harinya di sel bersama terima kasih. Sampai akhirnya hari ke-30 pun tiba. Terima kasih yang mengatakan jika sebentar lagi akan ada gas yang dikeluarkan dan mereka akan terbangun di lantai berbeda esok paginya. Terima kasih suka dengan kepribadian Goreng yang baik dan selalu membacakan buku untuknya. Sekitar 2 bulan ke depan, terima kasih akan keluar dari penjara. Esok paginya, Goreng terbangun tiba-tiba sudah di lantai 171 dengan keadaan badan yang terikat. Sekarang pilihannya makan atau dimakan. Karena tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa, bahkan remahan nasi pun gak ada. Terima kasih tidak akan menghabisi Goreng secepat itu. Ia akan berpuasa selama 8 hari, karena tahu dagingnya akan cepat membusuk jika dikonsumsi terlalu lama. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa teman satu selnya terima kasih bukan keluar dari penjara, melainkan sudah dikonsumsi olehnya. Sampailah mereka di hari ke-8. Terima kasih yang kelaparan mulai mengiris sedikit dagingnya. Sedangkan Goreng hanya bisa teriak kesakitan dan pasrah dengan kondisi tubuhnya. Tepat ketika potongan daging pertama, alhamdulillahnya, ada Miharu yang langsung menghabisi terima kasih. Karena dia tahu Goreng adalah orang yang baik. Setelah itu, mayat terima kasih pun disantap oleh Miharu dan juga dibagikan ke Goreng untuk dimakan. Sumpah ini part paling mual guys. Di lain sisi, terlihat kepala koki yang marah besar ke anak buahnya karena terdapat sehelai rambut masuk ke hidangan panakota. Hari demi hari pun berlalu. Mayat terima kasih sudah membusuk dan dipenuhi oleh banyak belatung. Sekarang, Goreng mulai digentayangi arwah kakek terima kasih. Dia bilang jika Goreng sudah sama seperti dirinya menjadi seorang pembunuh. Akhirnya, 1 bulan pun berlalu. Goreng terbangun di lantai 33 bersama teman barunya yang bernama Imogiri, serta anjing peliharaannya bernama Ramses. Imogiri adalah admin yang mewawancarai Goreng saat dia berminat menjadi sukarelawan. Sama seperti Goreng, Imogiri datang ke penjara bukan karena suatu kasus, tapi karena kemauannya sendiri. Imogiri menjelaskan jika penjara ini disebut sebagai pusat manajemen mandiri vertikal yang ada 200 lantai di dalam sana. Dan tidak ada anak di bawah usia 16 tahun. Tujuan lift makanan dibuat untuk aksi solidaritas karena sebenarnya makanan dari atas akan mencukupi semua perut para tahanan sampai lantai terbawah jika dibagi secara adil. Ketika lift makanan datang, Imogiri sempat-sempatnya menyediakan makanan di 2 piring untuk jatah tahanan yang berada di bawah dan mengajak mereka yang di lantai bawah untuk menyediakan juga jatah makanan yang adil ke lantai berikutnya. Oh jelas, tidak ada satupun yang peduli dengan perkataannya. Mereka tetap melanjutkan makan dengan rakus. Goreng mengatakan jika semua yang terjadi adalah tanggung jawab dari si pengelola. Tapi Imogiri yang telah bekerja selama 25 tahun yakin jika pengelola membuat penjara tersebut dengan maksud dan tujuan yang baik. Hampir setiap harinya Imogiri menyediakan 2 piring makanan dan memberitahu orang di bawahnya untuk melakukan hal yang sama, berharap suatu saat nanti mereka memahami maksudnya. Karena sudah muak, Goreng pun akhirnya membantu Imogiri, memperingatkan mereka untuk mendengarkan pesan Imogiri dengan sedikit ancaman akan kencing ke makanan mereka saat lift turun. Syukurnya, cara itu berhasil, ancaman jauh lebih efektif dibandingkan dibicarakan baik-baik. No recuerdo malos te entro aquí voluntariamente. Cita, la comida llegaría al nivel más bajo. Para esto crearon este puto hoyo. Nosotros preferimos llamarlo Centro Vertical de Autogestión. Y que coma cada uno la suya y si son tan amables preparen 2 similares. ¿Puedes dejarnos en paz? Vamos a comer lo que nos da la puta gana. O hacéis exactamente lo que dice la señora o me voy a cagar en vuestra comida todos los días. Hari berikutnya ketika lift datang, terlihat Miharu pingsan di atas makanan. Dengan cepat, Goreng langsung menolongnya dan merawat Miharu semalaman. Akan tetapi,
Saat mereka berdua tertidur, Miharu nekat menghabisi si anjing Ramses sebagai aksi balas dendam karena Imogiri mengirim dirinya ke dalam penjara. Imogiri yang sangat terpukul kehilangan anjingnya bilang kalau 10 bulan yang lalu dia memang memilih Miharu masuk ke penjara, tapi hanya sendirian dan sama sekali tidak ada putrinya. Bisa jadi putrinya tersebut hanyalah halusinasi Miharu saja. Imogiri bersumpah selama bekerja 25 tahun, dia tidak tahu jika orang-orang yang selama ini dikirimkan ternyata berada di tempat seperti neraka. Alasan Imogiri masuk ke dalam penjara karena dia mengidap penyakit kanker kronis, dan Imogiri ingin mengingatkan mereka agar berperilaku solidaritas. Tapi sekarang, setelah melihat semua kebengisan yang terjadi di dalam sana, Imogiri sudah tidak peduli sama sekali dengan mereka. Di sisi lain, tampak para koki yang tengah menyiapkan hidangan mewah untuk para tahanan. 1 bulan pun berlalu. Goreng yang terbangun di lantai 202 dan masih ada banyak lantai di bawahnya. Itu berarti Imogiri tidak tahu jika lantai ternyata lebih dari 200. Mengetahui dirinya tidak akan bisa bertahan, Imogiri memutuskan untuk bundir. Sekarang Goreng juga digentayangi oleh sosok Imogiri yang minta tubuhnya dimakan agar Goreng bisa bertahan hidup. Posisi Goreng yang mulai depresi akhirnya paham maksud terima kasih bahwa banyak orang bundir karena nggak kuat dengan situasi tekanan. Akhirnya, Goreng pun menahan rasa laparnya dengan memakan selembar demi selembar bukunya dan tidak menyentuh sedikit pun mayat Imogiri. Recuerda solidaridad. Oh mierda. Cómeme, Goreng. La vieja loca tiene razón. Alhasil, Goreng berhasil bertahan hidup dan sekarang berada di lantai 6 dengan seorang pria bernama Baharat. Melihat lantai yang mendekati puncak atas, Baharat pun sangat senang dan meminta bantuan para tahanan di lantai 5 untuk membantunya naik ke atas agar bisa kabur dari penjara tersebut. Setelah berdiskusi, 2 orang di atas pun akhirnya mau membantu Baharat. Namun yang terjadi, meskipun 2 bulan lagi Goreng akan keluar, ia meminta bantuan Baharat untuk membagikan makanan secara adil dengan turun menggunakan lift makanan sampai ke lantai paling dasar. Ternyata saat dia di lantai 202, setiap hari Goreng menghitung berapa lama lift sampai ke lantai dasar dan kembali lagi ke atas. Menurut Goreng setidaknya ada 250 lantai di sana. Mereka bisa bertahan sampai ke lantai dasar agar bisa kembali naik ke lift makanan menuju ke lantai 0. Lalu kabur dari penjara tersebut. Mendengar hal itu, Baharat akhirnya setuju dan mereka mulai mematahkan besi ranjang sebagai senjata melawan tahanan di setiap lantai. Mereka berdua mulai turun ke lantai 7 hingga sampai ke lantai 50. Namun tidak ada satupun orang yang boleh makan karena mereka masih bisa puasa sehari penuh. Siapapun yang berani melawan langsung disikat habis tanpa pandang bulu. Sampai akhirnya Baharat bertemu pria tua bijak bernama Bramban. Baharat kenal baik dengan Bramban. Beliau meminta mereka melakukan dialog atau negosiasi terlebih dahulu untuk meyakinkan tahanan di lantai bawah jika mereka memberontak baru boleh menyerang. Bramban juga bilang jika pengelola penjara tidak memiliki hati nurani, tapi beda dengan para pekerja di lantai 0 yang tentunya masih memiliki hati nurani. Maka dari itu, mereka berdua harus membawa satu hidangan mewah dengan utuh sampai ke lantai 0 sebagai simbol dan pesan bahwa mereka berhasil mensolidkan prinsip seluruh tahanan sekaligus menghentikan kebinatangan di penjara. ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Puta esquina, ni te muevas, joder! Intentando llevar alimentos a todos los niveles. ¿Quién se va a enterar? Ahí arriba. La panacota. Al nivel 0. Akhirnya, mereka membawa panakota sebagai pesan untuk para pekerja di atas. Di lantai berikutnya, beberapa tahanan berhasil diajak kerjasama makan sesuai jatah. Tapi beberapa tahanan lainnya nggak peduli. Dan yang memberontak langsung dihabisi. Nggak pakai lama, sampailah mereka di lantai 100 ke atas. Terlihat banyak tahanan tewas karena dibunuh oleh Miharu. Ternyata, lift makanan akan terus berjalan jika di lantai tersebut tidak ada tahanan yang hidup.
Itu artinya lantai paling bawah sudah pasti lebih dari 250. Sampai akhirnya terlihat Miharu yang ditusuk dengan sangat kejam oleh salah satu tahanan. Goreng yang melihat pun langsung menghabisi tahanan tersebut. Sedangkan Baharat yang melawan tahanan lain terkena sabetan pedang yang cukup dalam di pinggangnya. Di tengah itu, Goreng yang dipukul berkali-kali dan dicekik hingga hampir mati, syukurnya Baharat berhasil membunuh 2 tahanan, sekaligus menyelamatkan Goreng. Setelah itu mereka langsung naik ke atas lift. Lantai demi lantai pun dituruni. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tahanan yang terlihat sudah menjadi seorang kanibal. Dan ada pula tahanan yang bertahan hidup menahan rasa lapar. Mereka pun tetap membagi makanan yang masih tersisa di atas lift. Sampai akhirnya, lantai 250 sudah terlewati. Dan sangat sedikit orang yang berhasil bertahan hidup, bahkan terlihat seorang pria yang sudah gila. Partícipes de un movimiento pacífico de protesta. Os repartimos vuestra ración y nos largamos. La plataforma no ha parado. Eso significa que hay más niveles que los que tú contaste. Si no hay nadie vivo, la plataforma no para. Dengan kondisi yang semakin sekarat, sudah tidak ada makanan yang tersisa di atas lift dan mereka berhasil menjaga Panakota tetap utuh. Lift makanan pun akhirnya berhenti di lantai 333. Mereka berpikir itu adalah lantai yang terakhir sampai akhirnya terlihat seorang bocil sembunyi di bawah kasur. Yang ternyata itu adalah anak Miharu yang bernama Mali. Anak yang selama ini dicarinya ternyata benar-benar ada. Ketika mereka berdua turun dari lift, tiba-tiba lift kembali jalan ke dalam lorong yang gelap tanpa ada sel lagi di bawahnya. Ingat kan kalian kalau nggak boleh ada makanan yang disimpan? Kalau tidak, suhu di sel akan berubah. Tapi di sini tidak berubah apapun di sel tersebut. Ternyata mereka berada di lantai terakhir. Mali perlahan-lahan keluar dari bawah kasur dan terus melihat Panakota dengan wajah yang sangat kelaparan. Awalnya Baharat nggak mau ngasih, karena itu adalah pesan untuk para pekerja. Tapi karena merasa kasihan, Panakota itu pun akhirnya dimakan lahap oleh Mali. La plataforma se ha parado. Tiene que ser el último nivel. Malam itu dengan sekuat tenaga Goreng berhasil bertahan hidup, tapi tidak dengan Baharat yang sudah tewas karena kehilangan banyak darah. Goreng pun sekarang melihat keempat arwah yaitu Trimagazi, Imogiri, Miharu, dan Baharat yang mengatakan jika pesan sebenarnya bukanlah Panakota, melainkan gadis kecil itu. Keesokan harinya ketika lift makanan sampai di lantai 333, Goreng mengajak Mali turun ke bawah dasar yang sangat gelap, sampai sel-sel di atasnya pun sudah tidak terlihat lagi. Goreng berencana naik ke atas bersama Mali, tapi arwah Trimagazi muncul dan mengatakan jika perjuangan Goreng cukup sampai di sini, karena dia bukanlah pesannya, melainkan Mali. Goreng pun pergi meninggalkannya dan pergi bersama Trimagazi. Tak berapa lama, lift pun naik ke atas dengan sangat cepat. Goreng yakin pesan tersebut akan sampai ke para pekerja di lantai 0. Sistem mengerikan di bawah sana harus dihentikan dan manusia tidak layak diperlakukan seperti itu.